Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu Laili. Cerah-cerah sekali ya hari ini wajahnya ya. Sudah malam. Alhamdulillah, ya Allah. Sudah sarapan belum? Belum, Bu. Jam 6.30 loh itu. Belum, Bu. Belum ya? Kantinnya belum buka, Bu. Kantinnya belum buka. Mama di rumah belum masak ya, kasihan. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat karena manusia itu bisa bertahan hidup dengan tidak minum selama 3 hari. Jadi walaupun kalian nggak sarapan, saya yakin semalam kalian tuh ngopi, ya kan? Ngopi sama teman. Iya, Bu. Nah ya, harus tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya siapa? Pak Anggi. Khalil, Bu. Oh, siapa? Pak Khalil apa Pak Ae? Khalil apa Anggi? Kayaknya Mas Anggi ya, kayaknya Mas Anggi ya ketua kelasnya ya. Saya minta tolong Mas Anggi untuk dipimpin kelasnya berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Mas Anggi. Nah, hari ini kita pelajarannya adalah sistem keamanan jaringan. Kalian kan sudah kelas 11. Saya ucapkan selamat datang di kelas 11. Tolong konsentrasinya lebih ditingkatkan lagi daripada di kelas 10. Kelas 11 ini kan pelajarannya sudah mulai agak sulit ya. Jadi main-mainnya agak dikurangi. Belajarnya lebih ditekunkan lagi. Kalian tuh harus bangga karena masuk di jurusan Sija. Karena tahu nggak, kalau kata Kemendikbud tahun depan itu lowongan pekerjaan yang sangat dibutuhkan itu salah satunya ya lowongan pekerjaan dunia digital kayak kalian ini nanti lapangan pekerjaannya itu akan sangat banyak. Jadi kalian harus di SMK ini, di kelas 11 ini kalian harus semangat, harus rajin, jangan main-mainnya dikurangi dulu, nggak usah pacaran dulu ya, serius fokus belajar dulu ya. Ya, untuk bekal nanti di kelas 12. Iya, Pak Khalil itu pacaran soal itu ya. Oke. Hari ini kita materinya adalah konsep keamanan jaringan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen tahu kalian masih ingat nggak jaringan komputer itu apa? Ayo, satu aja nyebutin. Kalau di kelas gue semua harus ngomong ya, nggak boleh ada yang jadi orang pendiam. Menghubungkan antar komputer, Bu. Jaringan komputer apa, Mas Khalil? Menghubungkan antar komputer. Menghubungkan antar komputer, apa yang dihubungkan? Ya komputernya, Bu. Kenapa kok harus dihubungkan komputer itu? Biar bisa komunikasi. Biar bisa komunikasi. Ya. Oke, betul ya. Jaringan komputer itu adalah dua komputer atau lebih yang dihubungkan menggunakan transmisi atau media tertentu. Ini pelajaran kelas 10 loh ya, semuanya sudah harus di luar kepala loh ya, semuanya sudah harus ingat agar bisa melakukan komunikasi. Komunikasi apa? Ayo. Komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan. Komunikasi apa Pak Ibnu? Komunikasi data. Nah, contohnya komunikasi data apa coba Mas Ibnu? Kalau kita ngomongin komunikasi video, data, suara, transfer file, sharing file. Biasanya kalian kirim foto dong. Itu juga termasuk contohnya komunikasi data dalam jaringan komputer. Sudah ingat ya? Nyambung ya? Sekarang kita membicarakan tentang keamanan jaringan komputer. Kalau kita membicarakan keamanan berarti apa itu? Security, upaya-upaya untuk mengamankan sesuatu dari hal-hal yang berdampak buruk gitu ya. Akhir-akhir ini tuh Bu Leli tuh sering banget dapat
WA, dapat SMS itu isinya silahkan klik link ini. Selamat Anda akan mendapatkan hadiah dari Telkomsel senilai 50 juta rupiah. Wah, kira-kira itu mungkin enggak? Mungkin enggak Telkomsel memberi hadiah cuma-cuma 50 juta hanya dengan klik link. Kira-kira mungkin enggak? Nggak mungkin, Bu. Karena Enggak, Bu. di berita-berita malah kayak katanya rugi, Bu, Telkom. Bohong itu. Bohong, Bu. Uang itu juga salah satu bentuk salah satu bentuk resiko atau bahaya dari dunia internet dengan cara orang-orang jahat itu tadi mengirim kita SMS atau WhatsApp, WA berbalut hadiah. Biasanya kan orang-orang tertarik dengan wah dapat hadiah pulsa 10.000 dan lain sebagainya. Terus klik link ini langsung dapat hadiah. Biasanya orang-orang yang nggak waspada itu langsung aja diklik, ternyata itu isinya virus. Akhirnya virusnya nyerang sama HP gitu kan. Terus akhirnya virus-virus itu membuat HP lemot, terus ada tiba-tiba data yang hilang. Itu adalah salah satu contoh dari resiko keamanan jaringan komputer. Gitu. Nah, untuk membantu pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Leli akan kirim link modul di chat Gmeet ya, chat Google Meet ya. Sudah? Semuanya sudah punya laptop ya, sudah punya laptop masing-masing, laptopnya sudah dibuka. Sekarang Bu Leli minta tolong anak-anak sekalian untuk membuka modul pembelajaran yang Bu Leli kirim di chat. Sekarang kita buka KD di bagian kompetensi dasar, menu kompetensi dasar kelihatan ada KD 3.1. Kelihatan, Bu. Ya. Terus tujuan pembelajaran hari ini, coba diklik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep keamanan jaringan komputer. Nah, di dalamnya itu ada beberapa materi atau beberapa subbab yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama ada definisi keamanan jaringan, kemudian ada manfaat dan tujuan keamanan jaringan. Yang ketiga ada konsep keamanan jaringan komputer menggunakan CIA triage. Nah, nanti yang terakhir kalian harus mendiskusikan secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang 3 materi tadi yang kalian pelajari, gitu ya. Hari ini pertama ada definisi keamanan jaringan, kemudian ada manfaat dan tujuan keamanan jaringan. Yang ketiga ada konsep keamanan jaringan komputer menggunakan CIA triage. Nah, nanti yang terakhir kalian harus mendiskusikan secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang 3 materi tadi yang kalian pelajari, gitu ya. Hari ini kalian akan mendiskusikan sebuah kasus yang Bu Leli kasih. Setelah ini Bu Leli kasih sebuah kasus tentang keamanan jaringan. Kemudian kalian akan mendiskusikan secara berkelompok tentang kasus itu. Di sana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Leli susun. Nah, kalian nanti diskusikan bersama kelompok, dijawab, kemudian hasil jawaban atau hasil diskusi tentang masalah itu tadi dituangkan dalam LKPD-nya ya. Coba dibuka dulu di menu KD 3.1 di menu kasus untuk diskusi. Sudah? Kita buka kasus untuk pertemuan 1 ya. Kasus 1, kasus 2 itu tolong diabaikan itu untuk pertemuan selanjutnya. Kasus 1 silakan dibuka dulu.
Sudah, Bu. Ya muncul? Muncul. Sudah ya. Oke. Di kasus satu ini Bu Leli melampirkan atau mengambil satu masalah yang Bu Leli anggap kasus ini bisa untuk kita bedah secara bersama-sama ya. Ini adalah kasus pencurian data milik BPJS Kesehatan. Siapa yang tahu BPJS? Siapa yang tahu Ibu BPJS? saya yang tahu, Bu. Oh, yang tahu ibu kalian ya, yang pegang kartunya ibu kalian ya. Saya rasa semua di sini sudah punya BPJS. Kalau bapak ibunya punya BPJS, biasanya anak-anaknya juga punya BPJS. Nanti di rumah tanyakan, Bu, kartu BPJS-ku mana gitu ya. Itu kartu untuk berobat kalau kita sakit, rumah sakit gitu. Nah, dari kasus satu ini nanti Bu Leli minta tolong. Sekarang kita bentuk kelompok dulu aja ya. Untuk mendiskusikan kasus ini, karena kasus ini nanti kita diskusikan secara berkelompok. Sekretarisnya siapa? Bu Lili, Bu. Lili ya, Bu Lili minta tolong dibentuk kelompok maksimal 4 orang aja ya. Nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya, Bu Leli kasih waktu 2 menit. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, dikirim ke WA-nya Bu Leli. Siap, Bu. Diatur secara ini aja ya, didiskusikan bersama kelas satu kelasnya mau dibentuk kayak gimana. Tapi Bu Leli mintanya kelompok itu harus heterogen, harus ada cewek cowoknya. Bu Leli nggak mau kalau cowok ngumpul cowok, cewek ngumpul cewek, itu nggak boleh. Iya, Bu. Biasanya kalau disuruh bikin kelompok itu bergerombol sama besti-bestinya itu jangan ya. Tolong dikirim ke WA-nya Bu Leli ya. Sudah punya nomornya Bu Leli kan ya? Sudah dong. Bu Leli kan sudah masuk di grup kelasnya. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ini sudah ada kelompoknya, dikirim ke Bu Leli. Ada kelompok 1. Bu Leli lupa ya Allah, belum Bu Leli absen ya. Masya Allah, gitu kok nggak ada yang ngingetin ya. Ini masuk semua, Tarek. Masuk, Bu. Oke. Kalian Bu Leli absen aja ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih Mbak Lili sudah bikin kelompoknya. Kelompok 1 ada Marius. Mana Marius Gulo? Tolong yang Bu Leli panggil namanya, angkat tangan bilang hadir gitu ya. Hadir, Bu. Oke, Marius hadir kelompok 1 ya. Ya, Bu. Terus Lili Nur Hanifah kelompok 1. Hadir. Oke, kemudian ada Elvin Pangadongan kelompok 1 hadir. Gimana Elvin? Elvin? Nggak masuk, Bu. Elvin kemana ini? Alfa dah. Terlambat kayaknya ini ya. Nanti mungkin terlambat kayaknya ini. Herman. Hadir, Bu. Oke, hadir. Teti. Hadir, Bu. Oke. Baskoro Singgi. Hadir, Bu. Hadir. Anggi Pramulya. Pramulya. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Heavy. Heavy Dwi Lestari. Hadir, Bu. Kemudian ada Fadil Al-Ustadz ini kayaknya ya. Hadir, Bu. Nah, ini Ibnu, Imade Ibnu. Hadir. Hadir, Bu. Dari Bali kayaknya. Balitar. Dari Malang, Bu. Oh iya, asli Malang. Kemudian ada Indra. Hadir. Hadir, Bu, hadir. Berarti dari 11 siswa yang belum hadir ada Elvin Pangadongan, kayaknya ini telat semalam begadang lihat Happy Asmara kayaknya ya. Oke. LKPD 1 ya, Bu. Betul. LKPD 1, kemudian di-download dulu. Itu bentuknya PDF ya, atau mau saya kirim yang Word aja ya, biar kalian nggak repot convert-convertan. Iya, Bu, sebaiknya seperti itu, Bu. Oke, saya kirim ke grup kelasnya. Masuk ke grupnya. Sudah, Bu. Ya. Nah, dari LKPD ini Bu Leli sudah tulis lagi itu kasus 1. Tolong dicermati bersama-sama, diamati dengan kelompoknya. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kelompok jawab.
Nah, ini yang pertama. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan kronologi kasus 1. Dijelaskan menggunakan 5W1H itu apa itu? Apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan lain sebagainya itu ya. Nanti cari lagi. Kemudian berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan apakah sebuah data perusahaan bisa dicuri. Nah, itu kalian analisis, kalian cari data, cari informasi di sumber-sumber yang valid. Kemudian berdasarkan diskusi kelompok juga, jelaskan motif seseorang melakukan pencurian data. Kalau mencuri uang itu mungkin ada motifnya karena nggak punya duit, karena kekurangan dana gitu kan. Kalau data dicuri itu buat apa? Nah, itu coba dicari, digali. Kira-kira motif seseorang mencuri data itu kenapa, apa ya? Emang data itu bisa dijadikan uang gitu, coba nanti dicari. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi kelompok, mengapa sebuah data bisa dicuri? Itu dianalisis menggunakan konsep CIA triad. Nah, untuk membantu kalian dalam proses diskusi ini, masuk lagi ke webnya, kemudian di bagian materi, Bu Leli sudah kirim di bagian unduh pembelajaran itu, silahkan diunduh aja, silahkan di-download modul pembelajaran. Di-download sudah. Ini ada modul pembelajaran, di situ Bu Leli tuliskan lengkap mulai dari apa itu keamanan jaringan, kemudian tujuan dari keamanan jaringan itu apa, terus konsep keamanan jaringan berdasarkan CIA triad itu tadi apa gitu ya, dibaca bersama-sama. Kalau ada kesulitan ditanyakan ke Bu Leli, angkat tangan, sebutkan nama, nanti langsung mau tanya apa gitu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami tidak? Paham, Bu. Jadi coba kalau paham berarti tugasnya Bu Leli apa? Lili, Mbak Lili. Itu tadi. Bentar. Mbak Lili kelompoknya siapa? Marius dan Elvin. Oke. Kelompok 1, Bu, ya. 1. Disuruh ngapain? Mengerjakan. Mengerjakan ini LKPD 1, kronologi kasus, terus habis itu pengelompokan. Kenapa data itu harus dicuri sih gitu, terus sama motif pencuriannya. Motif pencurian, iya betul Mas Holil, motif pencurian. Kok ada orang mau mencuri data, repot-repot mencuri data itu lo ngapain ya? Kalau mencuri berangkas emas itu ya wajar, orang mencuri uang emas itu wajar. Ini data dicuri ngapain gitu kan ya? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Bisa dipahami instruksinya Bu Leli? bisa, Bu. Ya? Bisa mulai kerja kelompok ya? Oke, Bu. Bu Leli kasih waktu kelamaan 5 menit. 1 menit nanti dari 3 kelompok itu sudah harus selesai. Ada 1 kelompok yang harus mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti nanti harus ada yang share screen ya. Oke. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, nanti Bu Leli ngecek satu-satu. Ingat kalau ada yang mau ditanyakan aja. Belum di stop punya Ibu. Oh iya, punya saya belum di stop ya. Oke, sudah. Kan sebuah lagu. Iya. Kenapa kok lemas semua? Lapar ya? Enggak, Bu. Susahnya jam pertama itu ya, kelaparan. Loh, kok masih kosong? Ini Bu dikasih warna putih. Bu. Bu dikasih warna putih. Apanya? Oh iya. Saya baca Bu. Mas Holil ini suka bercanda ya orangnya memang ya. Enggak Bu dikasih warna putih. Saya bisa baca kok. Jadi dari hasil diskusi tadi Holil itu suruh stand up aja Bu. Iya, yang lain tolong disimak temennya. Pada akhir Mei kemarin itu salah satu situs badan usaha milik negara yaitu BPJS itu
diretas oleh oknum, Bu. Dan oleh oknum ya, ya itu ya peretas kalau dalam dunia jaringan komputer ya, atau Bu, cyber itu, peretas iya kita menyebutnya peretas atau hacker. oleh hacker ya, Bu. Jadi data itu dijual ke apa itu? Ke forum apa itu, Bu? Forum ABCD ya, betul. Nah, kemudian juga dari hasil diskusi kami, jelaskan apakah data perusahaan bisa dicuri? Pak Mas Khalil kan sudah nomor 1, berarti nomor 2-nya ada kelompok 3 ada Bu Hevi, Mbak Hevi, ayo. Yang nomor 2 itu tolong dijelaskan. Kita berdasarkan diskusi kelompoknya, kenapa kok data perusahaan bisa dicuri? Karena untuk mencari keuntungan, Bu. Karena untuk mencari keuntungan itu mungkin motifnya ya, motif pencuri Oh, itu iya. untuk mencari keuntungan dari data Itu tersebut. karena keamanan jaringannya, Bu. Iya, keamanan jaringannya berarti kenapa Mas Khalil? Lemah. Keamanan jaringannya kurang ini, Bu. Apa? Kurang kuat. Kurang kuat, kurang maksimal. Jadi Ya. iya. Sepertinya BPJS itu sudah membentuk sebuah upaya-upaya untuk mengamankan data, tapi ternyata hacker atau peretas tadi itu punya cara tersendiri yang pada akhirnya data tersebut bisa dicuri. Lah sudah diamankan saja bisa dicuri, apalagi kalau tidak ada upaya pengamanan. Kayak gini, sebuah rumah itu kan biasanya kalau orang-orangnya lagi tidur malam gitu ya, malam lagi tidur kan pasti upaya biar rumah itu tidak kemalingan adalah dikunci. Nah, pintunya dikunci, jendelanya dikunci, gerbangnya dikunci, digembok dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya juga tetap ada maling yang bisa masuk dengan cara membobol kunci terus sampai mencuri barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, itu juga resiko, salah satu contoh resiko dari kita mempunyai barang-barang mewah di dalam rumah. Nah, kalau di jaringan komputer itu adalah salah satu resiko data-data penting tadi bisa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Bisa ya, Iya, nyambung Bu. ya berarti ya. Jadi keamanan Iya, Bu. jaringan komputer itu adalah semua upaya yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan agar jaringan komputer tersebut aman, data-data yang ada di dalam jaringan komputer tersebut aman, agar tidak dicuri oleh peretas. Oke. Peretas. Bu Hevi tadi sudah nomor 2, kenapa data bisa dicuri? Berarti karena pengamanan di BPJS kurang. Kemudian nomor 3 berarti ada Mas Ibnu. Itu kenapa kok jadi 45678 ya? Mas Khalil ini kok diajak kadut? Ini, Bu, kena enter tadi, Bu. Nggak apa-apa. Berarti ada Mas Ibnu, coba tolong Bu Leli. Motifnya, Bu, ya? Iya, motif pencurian data. Mengambil data personal, Bu, untuk dijual mungkin, Bu. Nanti Data bisa personalnya digunakan nasabah. Kok nasabah? BPJS apa ya berarti ya? Anggota? Iya, anggota. Anggota, betul. Peserta. Biasanya Peserta. keanggotaan BPJS. Berarti data-data itu bisa dibilang penting dong ya? Bisa, Iya, Bu, penting. Ayo kelompok yang lain Buat penipuan, Bu. Buat penipuan itu, Oh iya, Anda silakan. benar-benar buat penipuan ya. Jadi data orang A dibuat nipu sama orang B, padahal yang salah orang B tapi yang kena Ya. orang A gitu ya. Oh iya, Bu, lempar batu Bisa sembuyangan, dibuat Bu. ambil pinjaman, Bu. Gimana Mbak Lili kelompok 1? Buat pinjol, Bu. Oh iya benar, buat pinjol. Loh kok hilang? Online. Kali-kalinya kelompok 1 kok Shopee hilang? Pay Later. Oh, bentar, Bu. Benar-benar ya. Sekarang lagi marak juga ya pinjaman online. Iya, Bu. Biasanya padahal Bu Lali itu nggak pernah pinjam online, tapi kok tiba-tiba diteror sama orang, Anda meminjam sekian. Kapan saya ini? Berarti
Berarti mungkin datanya Bu Leli yang di BPJS itu bocor itu ya? Bocor. Ya, oh gitu. Oke, oke, Bocor. oke. Kelompok lain sepakat? Kelompok Sepakat. dua, Bu. Paket. Mbak I gimana? Sepakat. Ya, berarti memang data itu bisa dicuri, salah satunya yaitu bisa dijual ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Selanjutnya ada nomor berapa selanjutnya? Sudah selesai, Bu. Di bawahnya nggak ada, tak? Ada kok. Nggak ada, kan sudah sampai motif, Bu. Loh, soalnya cuma Sudah, Bu. 3 tok. Lupa Bu Lili. Masuk sih cuma sampai 3, coba sih dibuka lagi. Waduh, Bentar, Bu. dan 5 itu loh ya. Oh, ada, Bu. Ada di... Jadi diskusi enggak sih ini, ya ampun. Ayo Mas Indra sekarang. Nomor 4. Kalau berdasarkan CIA, mana nomor 4? Mas Indra, mana Mas Indra? Belum siap lagi, Bu. Kenapa kok belum siap? Iya, komputernya ada bermasalah nih, Bu. Nggak pakai komputer dong, kan ini sudah di-sharein sama temennya Mas Holly, kan itu tinggal baca, tadi kan sudah diskusi, 1 menit loh waktunya diskusi. Pak Indra dari tadi. Iya. Ayo siapa wes, nomor 4, kelompok lain mungkin. Hasil diskusinya kelompok 1, Pak Marius. Sudah dibaca kan ya modulnya yang konsep CIA tadi kan sudah dibaca ya. Ada apa? Yang pertama CIA. Dibuka dulu modulnya. Udah baca semua, Bu. Iya, tadi diskusinya ngapain? Tidur. CIA itu ada yang pertama apa? Ya, Bu. CIA itu ada 3, Bu. Ah, 1 C, 2 I. ya. Yang lainnya mana ini suaranya kok Mas Holil terus? Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi yang dimaksud dengan CIA atau konsep sistem keamanan jaringan itu standar atau konsep atau hukum yang harus diterapkan pada sebuah jaringan komputer agar jaringan tersebut aman. Aman dari apa? Aman dari para peretas gitu ya. Kenapa kok harus diamankan? Ya tadi karena data itu bisa dicuri. Ternyata data-data yang ada di jaringan komputer itu penting. Data perusahaan itu bisa dicuri oleh saingannya, bisa dicuri ide-idenya, kemudian diakui oleh perusahaan lain bahwa itu ide saya, padahal itu idenya si A yang dicuri tadi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Sebuah data dalam jaringan itu harus mengandung yang pertama namanya confidentiality atau kerahasiaan. Jadi datanya jangan sampai bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang orang-orang yang punya niat jahat untuk menjual data dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Berarti data BPJS itu bisa dicuri ya, bisa dicuri berarti konsepnya confidentiality gimana berarti? Berarti sudah bersifat rahasia atau bersifat terbuka? Terbuka, Bu, enggak jalan rahasianya, Bu. Rahasianya sudah nggak jalan karena sudah tercuri gitu tadi ya. Kemudian yang kedua ada integritas atau integrity atau yang namanya konsisten. Konsisten, apa lagi? Datanya Kepercayaan, Bu. Datanya harus ori, Bu, nggak boleh diacak-acak. Nggak boleh diacak-acak, tidak boleh dimodifikasi atau diedit. Edit itu namanya integritas. Kira-kira misal data yang dari BPJS tadi, misal datanya Mbak Lili tercuri gitu ya, berarti itu bisa saja tiba-tiba tanggal lahirnya dirubah, terus nomor-nomor yang penting-penting KTP itu dirubah, kan bisa saja ya. Itu kan juga sangat berbahaya sekali untuk sebuah data yang sifatnya adalah
privasi atau sifatnya adalah rahasia. Kemudian yang ketiga ada yang namanya availability atau ketersediaan. Jadi sebuah data itu harus bisa sewaktu-waktu diakses oleh pihak-pihak yang memang bisa mengakses data tersebut. Nah, kalau misal sudah kena hack, misal tiba-tiba Belali pengen buka yang mobile JKN itu kan ada mobile JKN itu pengen buka kartu pesertanya Belali via mobile karena BPJS-nya kena hack, jadi Belali nggak bisa mengakses, nggak bisa membuka kartu JKN Belali yang ada di HP. Nah itu tadi berarti prinsip availability atau ketersediaan sudah tidak maksimal atau sudah tidak terlaksanakan. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanyakan? Sampai di sini kira-kira ada yang mau berpendapat dulu kira-kira? Jadi Bu, berarti Bu kalau misalkan data di JKN sudah tidak bisa diakses berarti kena ini ya Bu. Kena hack ya? iya, bisa jadi kena hack itu salah satu diagnosanya. Kalau sebuah data tidak bisa. Data apa ini kira-kira? Contoh datanya data apa dulu? Ini Bu motor Bu. Data motor. Motor JKN Bu. Saya cek ini. Loading tak maksudnya muter-muter itu. Ya itu kan banyak sekali dong. Tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa oh itu mobile JKN-nya kena hack, tidak dong. Bisa saja ada faktor sinyalmu yang jelek, punya kuota apa enggak, dicek dulu kuotanya punya apa enggak, sinyalnya di daerah situ bagus apa enggak, dicek dulu, jangan langsung tiba-tiba menuduh wah ini dicuri nih, tidak, tapi harus melalui proses analisa. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Bu mau nanya Bu. Kamu terus ya? Oke, nggak apa-apa, yuk. Ini Bu, misalkan Bu, ini kan mengingat pentingnya sebuah data. Berarti kan kita harus berhati-hati. Betul sekali. Nah, bagaimana cara agar data saya terhindar dari pencurian tersebut? Itulah fungsi, maksud, dan tujuan dari keamanan jaringan komputer. Upaya-upaya mengamankan data dalam jaringan agar tidak diambil oleh orang lain. Yang namanya upaya kan berarti usaha kita agar terhindar dari resiko-resiko pencurian tadi. Berarti apa yang pertama kira-kira? Ayo. Kalian punya Instagram nggak? Jangan sembarangan memberikan Punya, data Bu. pada situs yang belum terpercaya, Bu. Iya, jangan sembarangan kalau misal ada orang minta tolong diberikan username-nya ini saya mau mengecek, itu biasanya jangan langsung percaya aja karena tidak semua orang meminta data gitu ya. Iya Bu, kemarin punya Bu Lili dikasihkan ke pacarnya Bu. Mau diapain katanya? Nggak tahu. Kalau kalian punya email? Punya? Punya email? Punya, Bu. Pak Herman Lupa punya password tapi. Mas Herman ya? Ada, Mas Herman ada? Hadir, Bu. Hadir. Mas Herman punya email nggak? Punya. Biar aman dari tangan-tangan orang jahat itu emailnya dikasih apa? Kasih password. Betul, salah satu bentuk upaya untuk mengamankan data dalam jaringan komputer adalah memberi password. Passwordnya harus yang unik dan tidak diberikan kepada orang lain. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Paham Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham berarti saatnya ujian. Pulang. Upacara. Saatnya ulangan. Nah, untuk ulangan kali ini kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda 5 saja, nggak banyak. 5 saja via Google Form. Linknya sudah boleh taruh di web yang sudah kalian buka tadi. Coba dibuka. Webnya dibuka lagi webnya. Webnya mana? Webnya dibuka lagi. Hilang Bu. Kok hilang? Linknya itu ada di grup, ada di chatnya Google Meet itu loh. Dibuka chatnya.
boleh dikirim juga. Soal latihan 1, Bu. Betul, soal latihan 1. Silahkan langsung. Siapa nama lengkap Pak? Nggih. Oh, ini sudah masuk kok, sudah masuk 3 loh, Bu Hevi. Cepet, mana ini Khalil? Khalil Ustadz ini mana ini Khalil? Aku kok enggak bisa Allah, ya. Saya nggak bisa, dari Bu. tadi ngirim, Bu, karena Salima, didesak, Bu, ayo. sampai enggak Ayo, ini sudah Bu. Saya sudah, Bu. Mbak Hevi sudah. Ini ada Mbak Teti. Oh, Khalil sudah, Wah. Bagus sekali Khalil sudah. Oh, ada Ivan Fals. Di kelas saya ada murid Ivan Fals, tahu nggak ada kayaknya. Oke, Ada, terima Bu. kasih ya. Ivan Terima Fals. kasih. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Kira-kira keamanan jaringan komputer itu apa? Ayo, satu aja. Keamanan jaringan komputer itu apa? Mencegah. Upaya-upaya untuk Mencegah. mencegah apa? Mencegah. Pengguna yang tidak Iya, Yang upaya-upaya tidak sah. untuk Tidak melindungi data atau mencegah pencurian data dari para peretas atau pengguna yang tidak sah. Terus itu Lindungi data. melindungi data itu manfaat dan tujuan dari keamanan jaringan komputer. Nah, Data apalagi? Kemudian konsep CIA tadi apa? 1. confidentiality, Atau kerahasiaan. Terus I-nya apa? integrity, integrity. availability. Oke, sudah ya. Pembelajaran kita hari ini menjadi bekal untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kita selanjutnya, kita nanti akan bersama-sama mempelajari tentang, kalau hari ini kita pelajari konsep keamanan jaringannya, minggu depan kita akan belajar tentang alat-alat atau cara-cara melindungi data dalam jaringan komputer. Dipersiapkan ya di rumah dipelajari dulu. Jadi di sekolah ketika ditanya itu enggak oke. Modulnya kan sudah boleh dikasih, itu dibaca ya. Oke, itu Siap, dulu Bu. pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Saya harap minggu depan teman-teman yang nggak masuk, kayak Pak Elvin tadi nggak masuk ya. Pak Elvin tolong diingatkan, dikasih tahu hari ini kita ngapain aja, itu dikasih tahu, dikasih linknya. Mungkin Mas Elvin mau mengerjakan soalnya tadi, kasih tahu ya temennya. Kalau Selanjutnya, jadi apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Kira-kira keamanan jaringan komputer itu apa? Ayo, satu aja. Keamanan jaringan komputer itu apa? Mencegah. Upaya-upaya untuk Mencegah. mencegah apa? Mencegah pengguna yang tidak Iya, yang tidak sah. untuk Tidak melindungi data atau mencegah pencurian data dari para peretas atau pengguna yang tidak sah. Terus itu melindungi data itu manfaat dan tujuan dari keamanan jaringan komputer. Data apalagi? Kemudian konsep CIA tadi apa? 1. Confidentiality, Atau kerahasiaan. Terus I-nya apa? integrity, availability. Oke, sudah ya. Pembelajaran kita hari ini menjadi bekal untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kita selanjutnya, kita nanti akan bersama-sama mempelajari tentang, kalau hari ini kita mempelajari konsep keamanan jaringannya, minggu depan kita akan belajar tentang alat-alat atau cara-cara melindungi data dalam jaringan komputer. Dipersiapkan ya di rumah dipelajari dulu. Jadi di sekolah ketika ditanya itu enggak oke. Modulnya kan sudah boleh dikasih, itu dibaca ya.
Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Saya harap minggu depan teman-teman yang nggak masuk, kayak Pak Elvin tadi nggak masuk ya. Pak Elvin tolong diingatkan, dikasih tahu hari ini kita ngapain aja, itu dikasih tahu, dikasih linknya. Mungkin Pak Elvin Mas Elvin mau mengerjakan soalnya tadi, kasih tahu ya temennya kalau ada yang nggak masuk hari ini berarti gini loh, oke? Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin langsung saja kita tutup dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, diberkahi oleh Tuhan, bermanfaat untuk kita hari ini dan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, itulah tadi peer teaching-nya dari Ibu Aili yang cukup bersemangat sekali. Kita lihat dengan performnya yang bagus. Untuk itu kita minta pada rekan-rekan yang sudah mungkin ada yang ditunjuk untuk 2 orang untuk memberikan komentarnya. Bu Teti sama Pak Bu Elvin. Teti sama Pak Elvin, Mbak. Ya, silakan. Bu Teti tidak ada. Ya, Bu Teti. Iya, Bu Lali. Ini secara keseluruhan sudah cukup bagus ya, semuanya hampir nampak mulai dari tugas peserta didik sudah ditampilkan, kemudian interaksi dengan peserta didik juga sangat interaktif, kemudian hubungan antara materi dengan dunia nyata juga sudah ditampilkan tadi. Cuma tadi di awal hampir lupa absen ya Ibu, ternyata sudah ingat. Kemudian sepertinya tadi di akhir tidak diakhiri dengan doa ya Bu? Belum? Udah tadi Bu, doa bersama. Alhamdulillah itu. Oh iya maaf. Iya. Anu Bu, ditunggu Gojek Bu. Kemudian untuk yang diskusi peserta didik yang belum nampak, menurut saya hanya itu aja. Terima kasih. Iya Bu, kan ada ruangnya. Oke, itu tadi komentar dari Bu Teti. Jadi untuk yang Bapak, siapa lagi? Pak Elvin nggak ada ya? Oke, kalau Pak tidak ada Elvin. Pak Elvin, ada Pak Elvin? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita langsung aja kepada narasumber kita, Ibu Kartika dan Pak Hari untuk memberikan masukan-masukannya. Ya, Pak Indra. Terima kasih untuk Bu Laili akhirnya terakhir di hari ini, Bu ya. Nggak usah panjang-panjang sudah kurang fokus tadi saya. Pada awal tadi guru menyapa siswa. Ini yang baik dan mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang lain. Jadi guru menyapa siswa dengan ceria dan bersemangat di awal. Nah ini jadi memang karena salah satu poin penilaian nantinya saat UKIN maupun PPL itu adalah ini semangat guru. Jadi mungkin bisa jadi gambaran juga untuk teman-teman yang lain. Lalu dilanjutkan dengan pemberian motivasi, berdoa, absensinya tadi ada di inti Bu ya, kebalik, ya, enggak apa-apa lah, minor. Lalu ada apersepsi, nah ini apersepsinya sudah menghubungkan dengan dunia nyata mengenai keamanan jaringan. Untuk inti tadi guru memberikan link modul, lalu menunjukkan tujuan juga alur pembelajaran. Namun sepertinya materinya tidak terlalu banyak Bu ya yang disampaikan sebelum masuk kepada LKPD. Jadi betul. Mungkin perlu ditambah Bu untuk bagian materi, tidak perlu di skip banyak. Jadi tetap ada materi walaupun porsinya tidak banyak, tapi materi itu nanti berfungsi untuk memberikan pemahaman awal pada siswa sebelum masuk kepada LKPD. Lalu tadi lanjut ke LKPD dan guru menjelaskan kasus yang harus didiskusikan. Menurut saya sudah terlihat PBL sih ya, karena benar-benar dibahas untuk bagian kasusnya
yang harus didiskusikan oleh siswa gitu. Lalu untuk interaksi tadi sudah baik, ada interaksi dari guru karena guru juga mengecek apakah siswa sudah memahami tugasnya, lalu meminta unjuk kerja juga, unjuk kerjanya juga sudah terasa, sudah terlihat sekali kalau memang itu adalah unjuk kerja. Untuk penilaian tadi sudah disampaikan atau belum, Bu? Belum, kayaknya belum. Ya, itu mungkin nanti bisa ditambahkan poin-poin penilaian perlu diungkapkan atau diberitahukan pada siswa sebelum mereka mengerjakan LKPD-nya. Lalu untuk refleksi tadi ada post-test. Nah, di post-test ini progresnya juga sudah ditunjukkan ya secara live. Jadi siswa yang lain bisa menyimak siapa yang sudah dan siapa yang belum untuk mengerjakan. Lalu ada refleksi dan kesimpulan dari siswa, juga materi di pertemuan yang mendatang. Doanya mungkin tadi tidak terlalu kedengaran Bu Teti, karena doanya oleh guru tadi, bukan oleh siswa. Jadi kalau gitu saja Bu Laili dari saya, monggo Pak Hari. Doanya hanya alhamdulillah karena tidak ada berkatnya. Gak apa-apa, Pak Kolil selalu begitu. Saya kira untuk penampilan terakhir hari ini cukup memuaskan ya. Semua langkah pembelajaran itu sudah tersampaikan dengan baik. Hanya ada beberapa yang kurang, contohnya tadi untuk penilaian evaluasinya itu baru sampai ke progresnya, kemajuannya, hasilnya yang terakhir tidak dibahas. Jadi dari sekian siswa itu yang dapat nilai 100 misalkan berapa, yang dapat nilai yang terendah berapa, itu karena itu untuk bahan dari refleksi tentang kegiatan hari ini dan untuk minggu depannya bagaimana, mana yang harus diulang, siapa yang harus mengulang dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa dilihat dari situ. Nggak sulit ya, karena tadi kalau saya mencoba melihat di Google Form-nya itu sudah langsung muncul masing-masing nilainya, sudah langsung muncul. Misalnya Iwan Fals tadi dapat 0 itu sudah langsung kelihatan gitu. Ya. Iya. Jadi dengan begitu saya pikir teknik evaluasinya yang menggunakan Google Form atau mungkin menggunakan yang lain, bisa kuisis dari yang lain, itu untungnya ya di situ. Jadi langsung saat itu juga kita tahu hasilnya pembelajaran hari ini bagaimana, itu langsung kita tahu.